Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kajian ngaji filsafat. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu fikih, dimana ketika kita membahas ilmu fikih itu pasti yang terkenal adalah keempat imam besar. Yang pertama Imam Abu Hanifah, terus Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang kebijaksanaan Imam Abu Hanifah atau dikenal sebagai mazhab Hanafi di situ. Nah, pada kali ini kita akan membahas muridnya dari Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Malik di sini. Kebijaksanaan Imam Malik. Jadi Imam Malik ini merupakan salah satu ulama besar pada zamannya. Jadi beliau ini ulama Islam Sunni Ahlul Sunnah wal Jamaah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Haris. Jadi beliau ini lahir di Madinah pada tahun sekitar 712 Masehi dan nanti wafatnya tahun sekitar 796 Masehi. Dan nanti Imam Malik ini mempunyai madhab yang namanya madhab Maliki, dan nanti tersebar di daerah misalnya Irak, terus Mesir, Aljazair, Spanyol, Sudan, Maroko, Tunisia dan sekitarnya. Jadi Imam Malik ini dari kecil lahir dari keluarga terhormat, terpandang dari Yaman. Terus nanti beliau pindah ke Madinah. Ayah dan kakeknya sendiri pun itu juga ahli ulama hadis. Jadi tidak heran kalau beliau ini keahliannya juga di bidang hadis gitu. Terus sampai di kisah kehidupannya itu beliau menciptakan satu kitab, dimana kitab itu sangat tebal sekali, yang sangat terkenal, yaitu kitab Al-Muwatta. Jadi yang nanti di Imam Syafi'i ini nantinya murid dari Imam Malik ini adalah Imam Syafi'i, dan nantinya yang hafal kitab Al-Muwatta ini adalah Imam Syafi'i. Jadi memang beliau ini sejak muda sudah tekun dalam belajar untuk mencari ilmu. Nah, mari kita gali bagaimana beliau ini mengistimbatkan hukum fikih pada zamannya. Mungkin kita bisa pelajari dan kaitkan dengan kehidupan zaman sekarang. Jadi di Imam Malik ini ketika berbicara tentang fikih, beliau itu menetapkan hukum fikih, mengistimbatkan hukum itu ada yang khas di Imam Malik ini yang tidak ada di Imam Abu Hanifah. Kalau di mazhab Imam Abu Hanifah itu kan ada yang namanya urf dan istisam. Nah, kalau di Imam Malik ini pengambilan hukum fikih ini agak berbeda. Yang pertama ada Al-Quran, ada 6 di sini. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga praktek penduduk Madinah, yang keempat adalah fatwa sahabat Nabi, terus yang kelima qiyas, dan yang keenam yang unik ini adalah al-maslahah al-mursalah di sini. Nah, itu adalah 6 dasar istimbat hukum Imam Malik ketika menetapkan hukum fikih. Terus yang menurut saya khas ini adalah tentang praktek penduduk Madinah. Jadi beliau ketika menentukan hukum fikih, beliau berpandangan itu kayak gini. Jadi orang yang dulu dipandang dekat dengan Nabi itu adalah penduduk Madinah gitu. Jadi tingkat kebenarannya itu dirasa itu paling tinggi. Jadi itulah alasannya kenapa beliau menetapkan hukum fikih itu merujuk pada praktek penduduk Madinah. Jadi karena itu kan kotanya Nabi dulu, maka misalnya tradisi-tradisi, amalan-amalan yang dijalankan penduduk Madinah itu pandangan Imam Malik yaitu referensi langsung dari Nabi kayak gitu. Nah, itu pandangan dari Imam Malik. Terus yang unik lagi di Imam Malik ini adalah fatwa sahabat. Nah,
dimana sahabat ini juga dipandang orang paling dekat dengan Nabi, yang kesehariannya tahu Nabi itu seperti apa. Jadi kita harus mendapatkan informasi dari mereka nih, informasi sebelumnya kayak gitu. Terus jadi qaul sahabat ini atau pendapat fatwa sahabat ini dianggap kuat untuk dijadikan sebuah dasar dan rujukan. Terus ada qiyas, itu kan juga memutuskan satu hukum dengan hukum yang lain yang setara. Terus yang paling unik menurut saya adalah al-maslahah al-mursalah di sini. Jadi maksudnya kalau dalam Al-Quran dan Sunnah misalnya ada tindakan, terus perbuatan itu misalnya tidak diperintahkan nih di Al-Quran, tapi aktivitas itu memberi maslahat atau memberikan manfaat pada masyarakat. Nah, maka itu di Imam Malik ketika membahas hukum fikih itu diperbolehkan, karena memang realitas dan perkembangan zaman itu semakin maju. Misalnya nih, kalau dulu ada suatu perbuatan kok di Nabi itu nggak pernah dilakukan, akan tetapi di zaman sekarang kok berkembang nih secara tradisi ataupun secara tindakan dari masyarakat kok nggak ada di zaman Nabi, akan tetapi tindakan tersebut membawa sebuah manfaat. Nah, itu di Imam Maliki itu diperbolehkan perbuatan-perbuatan kayak begitu, asalkan mudorotnya itu tidak banyak daripada manfaatnya. Jadi inilah al-maslahah al-mursalah di situ. Jadi ini yang khas di Imam Malik. Ya mungkin nanti bisa ditelaah lah sesuai dengan kondisi masyarakat zaman ini. Mungkin masyarakat antara masyarakat yang tinggal di daerah ini dan tinggal di daerah sana itu berbeda. Misal masyarakat tinggal di daerah Mesir nih, pasti akan jauh berbeda dengan masyarakat yang tinggal di Indonesia. Nah, hal-hal semacam itu perlu kita pikirkan, perlu kita kritisi kayak gitu. Dan nanti kita kaitkan dengan realitas zaman sekarang. Nah, ini ada pernyataan yang sangat terkenal dari Imam Malik ketika beliau itu memiliki analisis tentang fikih, tapi beliau tidak menganggap bahwa diri beliau itu paling benar, tidak. Jadi pernyataan dari Imam Malik yang sangat terkenal itu adalah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah manusia. Boleh jadi aku ini salah, dan boleh jadi pula aku ini benar. Maka dari itu hendaklah kamu itu memperhatikan pendapatku. Tiap-tiap yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah, kamu ambillah dia, dan tiap-tiap yang tidak sesuai dengan kitab Allah dan sunnah, kamu tinggalkanlah dia. Jadi ini terkadang banyak ditinggalkan orang ya ketika mengkaji tentang hukum fikih. Jadi misalnya nih, kita condong ke mazhab Maliki, terus kita mengambil beberapa pendapat beliau, akan tetapi kita tidak menganalisis dari mana beliau mengambil pendapat itu. Apakah beliau mengaitkan antara ayat Quran ini dengan ayat Quran yang lain, ataukah mengaitkan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Jadi kesalahan orang itu, kenapa terjadi pertengkaran ketika membahas fikih? Ya tadi, karena mereka tidak berpikir secara kritis di situ. Jadi Imam Malik kan sudah bilang jelas di situ, pendapatku ini boleh jadi salah, boleh jadi juga benar. Lah, ketika engkau mengambil pendapatku, ketika engkau memperhatikan pendapatku ini, jadi kalau ada pendapatku ini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya silahkan, boleh kamu ambil. Akan tetapi ketika ada pendapatku kok tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, atau tidak sesuai di situ, ya tinggalkan. Dan ini adalah saran dari Imam Malik. Lah, ini kalau kita berpikir secara mendalam, ini nantinya
akan menjauhkan kita dari yang namanya taklid buta. Jadi ketika membahas agama, hal yang paling berbahaya di situ adalah taklid buta. Jadi ada orang itu yang memiliki pemikiran itu kayak gini. Jadi mereka itu mensakralkan pemikiran orang itu atas agama. Bukan kok mencari makna dari agama itu sendiri. Nah, itulah kita perlu belajar secara mendalam tentang ilmu fikih. Nah, ini adalah saran dari Imam Maliki. Terus ada lagi dari beliau nasihat tentang menghargai pilihan orang lain. Jadi ketika sudah membahas hukum fikih, maka hargailah setiap pilihan dari orang lain. Jadi itu ada cerita ya masyhur sekali dari Imam Malik. Jadi suatu ketika itu ada khalifah, namanya itu Abu Ja'far al-Mansur. Jadi bermaksud menerapkan mazhab Maliki kepada umat Islam saat itu. Nah, pada saat itu ketika Imam Malik mendengar cerita itu, mendengar berita itu, Imam Malik merasa keberatan nih. Jadi beliau berkata kepada khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Jadi beliau berkata seperti ini, "Wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau lakukan itu. Orang-orang sudah banyak kok mengetahui banyak pandangan, mengetahui banyak hadis dan meriwayatkan berbagai riwayat. Setiap orang mengambil apa yang telah ada dan mengamalkannya, dan mereka berhutang kepada perbedaan pandangan manusia terhadap para sahabat Rasulullah dan lainnya. Sesungguhnya sangat berat sekali mencegah manusia dari apa yang sudah mereka yakini. Karena itu, biarkan manusia menjalankan apa yang sudah dianutnya dan apa yang dipilih oleh setiap penduduk negeri untuk diri mereka sendiri." Nah, ini pelajaran bagi kita semua ketika kita membahas tentang banyak perbedaan di situ. Nah, jalan keluarnya adalah menghargai pilihan orang. Jadi hargailah pilihan orang, karena dalam agama Islam sendiri tidak ada paksaan di situ. Nah, ini bisa menjadikan pelajaran bahwasanya dalam ilmu fikih itu ternyata banyak sekali loh perbedaan pendapat. Tapi jangan lantas perbedaan tersebut membuat umat Islam terpecah belah, membuat umat Islam saling membunuh, membuat umat Islam saling merasa itu bukan umat Islam. Jadi ketika sudah berbeda pendapat, ya sudah, mereka bertengkar dan tidak memahami esensi dari umat Islam itu tersendiri. Nah, inilah yang dinasihatkan oleh Imam Malik ketika belajar ilmu fikih. Jadi hargailah pilihan orang. Makanya beliau ketika mengistimbatkan hukum fikih itu ada yang unik di situ. Nah, itulah cara beliau dalam mengistimbatkan hukum fikih.